Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim Rasulullah Qaidim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub Bagaimana caranya masuk ke dalam Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersama-sama mendatangkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat hidayah dan rahmat hingga pada suatu hari kita kembali bersama-sama Allah Tentunya kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat mukmin manusia yang telah melaksanakan segala sesuatu secara berjamaah. Salam dan salawat senantiasa kita berikan kepada kita Rasulullah SAW, Nabi serta para anbiya wa imam muslimin wa uswatun wa qudwatun hasanah kita. Hadirin yang berbahagia, kepada saya berikan tema berbicara tentang zikir dan doa. Ini zikir dan doa itu membahas dua pokok pembahasan. Kalau kita berbicara keduanya tentunya akan memakan waktu yang panjang. Kita satukan saja bahwa doa itu adalah zikir. Doa termasuk bagian zikir. Di dalam Al-Quran ada 4 penggunaan kata zikir. Makna zikir ada 4. Pertama, zikir itu berarti Al-Quran. Seperti firman Allah SWT bahwa kami menurunkan zikir inna nazzalna dzikra inna lahu lahafidun. Inna nazzalna dzikra bahwa kami menurunkan zikir inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaga zikir di situ hanya Al-Quran. Itu pertama makna zikir. Makna zikir adalah pada salat Jumat. Iza nudiya lis-salati wa yawmul fas'au ila dzikrillah. Itu jadi itu berarti bersegera melakukan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Zikir itu makna Jumat, salat Jumat. Kemudian yang ketiga, makna zikir bermakna ilmu. Seperti Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang yang punya ilmu, orang yang ahli zikir. Jika kamu tidak mengetahui sesuatu, tanya. Artinya dari zikir itu berarti ilmu. Yang keempat, zikir maknanya zikir yang kita kenal secara umum. Banyak sekali ada dalam Al-Quran. Ustazullah tinggal kathira, Ustazullah tawasir, banyak sekali zikir. Nah, itu yang kita akan fokuskan pembicaraan. Ayat yang kita bacakan tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang karena berzikir. Ketahuilah bahwa dengan zikir itu hati orang mukmin menjadi tenang. Jadi zikir itu menjadikan hati seseorang mukmin menjadi tenang. Dan tidak ada jalan lain untuk menjadikan hati tenang kecuali jalan. Tidak ada. Karena Allah Taala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam ayat bahasa Arab mengatakan apabila jar majrur mendahului fi'il, itu bahasa. Apabila jar majrur mendahului fi'il, maka itu bermakna khusus. Sama dengan iyyaka na'budu. Dalam bahasa Arab, maf'ul atau penderitaannya mendahului kata kerjanya. Iyyaka na'budu. Beda kalau kita mengatakan na'budu, kami menyembah Engkau ya Allah. Berarti bisa saja menyembah Allah tidak ada sesuatu yang lain. Kalau dikatakan iyyaka na'budu, hanya Engkau saja. Mendahului namanya, maf'ulnya mendahului fi'il. Penderitaannya mendahului kata kerja dan perbuatan. Maka itu berarti khusus, tidak yang lain. Makanya ya kan aku tidak kita sebut kepada Allah. Karena aku bukan kami menyembah Allah, kita saling yang lain. Sama ini, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jar majrur bi
mendahului ini atau ini, maka bermakna musuh tidak ada jalan lain untuk menjadikan hati kita tenang kecuali dengan zikir. Tanya jalan, dosa cari jalan. Karena Allah sudah menentukan. Nah zikir itu apa? Ibadah yang termasuk ibadah yang dianggap oleh Allah sebagai ibadah yang besar. Dan Allah berfirman, "Wala zikrullahi akbar." Sungguh ingat kepada Allah berzikir akbar, sangat besar. Akbar sangat besar. Kenapa kata akbar? Karena kalau ibadah lain, semua ibadah diberi oleh Allah kepada kita pasti ada waktu tertentu, ada batasan-batasannya. Kemana? Ini salat subuh. Tidak bisa kita salat subuh kalau belum waktunya. Dan tidak bisa kita salat subuh kalau tidak menghadap kiblat, tidak sah. Dan tidak bisa kita salat kalau tidak ada wudu. Tetapi zikir tidak. Tidak ada waktu, tidak ada di mana saja dan kapan saja kita bisa berzikir. Itu hebatnya zikir. Nah, zikir ini apa buahnya sebentar? Karena begini ya, ada sebuah diri, apa bedanya diri dengan zikir? Karena ada diri, kita baca diri, kita zikir. Dan di sebuah diri, semua ibadah-ibadah yang dirutinkan. Zikir yang tidak rutinkan, seperti kita salat subhanallah, 33 kali dan seterusnya, dan kita sudah rutinkan kemana diri. Tapi tidak semuanya zikir kata diri. Kapan dirutinkan suatu zikir atau suatu perbuatan tindakan, itu namanya diri. Jadi bukan hanya zikir saja untuk diri, kemana kita mengerjakan apa puasa setiap Senin Kamis itu sejak menaikkan menjadi diri. Kita membiasakan diri bahwa setiap hari sekali 5 saya menyumbang makanan atau apa saja. Perbuatan beribadah itu kalau ditinggikan namanya diri. Nah diri itu apa buat sebutan diri? Di dalam tasawuf ada namanya wadi. Jadi ada diri, ada wadi. Dan disebut diri semua persembahan ibadah yang ditujukan kepada Allah. Berupa apa saja, semua jenis ibadah yang ditujukan kepada Allah namanya diri. Jadi sebuah anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya sebagai balasan daripada diri. Sebenarnya, diri semua persembahan hamba berupa ibadah ditujukan kepada Allah. Jadi sebuah anugerah balasan Allah diberikan kepada hambanya sebagai diri. Jadi artinya tidak ada wali kalau tidak ada diri. Kalau untuk mendapatkan bantuan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, tidak ada berzikir. Tetapi tidak ada wali yang dizikir kalau tidak ada wali. Tidak ada, kemudian yang kedua tidak ada diri kalau tidak ada wali. Tidak ada wali kalau tidak ada diri. Apa maksudnya? Bahwa orang nanti bisa berdiri kalau ada anugerah Allah padanya. Tidak semuanya orang berdiri, tidak semua. Tidak semua orang berzikir, tidak semua orang berdiri. Makanya orang yang tidak berdiri, berzikir berarti mendapatkan anugerah dari Allah. Jadi ada diri, ada wali. Tidak ada diri, tidak ada wali, tidak ada diri. Kan dalam begitu berzikir berarti Allah memberikan anugerah kepada seseorang yang berdiri dan berzikir. Kita tidak semuanya. Padahal zikir itu kan yang mudah. Tidak orang tidak mau. Nah, kita lihat yang biasa orang yang mewiridkan sesuatu zikir biasanya dengan tarekat. Karena ini sudah ada ketentuan. Tapi yang perlu kita pahami bahwa tidak semua tarekat mu'tabar. Dan dulu pada saat lalu saya jelaskan tarekat mu'tabar dan gaya mu'tabar. Semua tarekat yang punya silsilah sampai ke Nabi semua tarekat mu'tabar. Semua tarekat yang tidak ada silsilahnya sampai ke Nabi tidak diambil. Makanya itu Nabi yang pertama memberikan bayat zikir, talqin zikir kepada
sewaktu Ali radhiyallahu minta kepada Nabi, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ila Allah wa ashaluha lil ibad wa afdaluha indallah. Ali radhiyallahu minta, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku jalan yang paling dekat menuju Allah. Itu pertama minta ditunjukkan jalan yang paling dekat. Dan ini kan semuanya menuju kepada Allah. Kita kembali kepada Allah. Tapi Ali meminta tunjukkan yang paling dekat. Jalan yang berikut, jalan yang panjang, yang dekat. Yang kedua diminta Ali radhiyallahu wa ashaliha lil ibad, yang paling gampang dilakukan oleh seorang hamba. Yang paling gampang yang susah Rasulullah. Wa afdaliha, dan ketiga yang paling afdal. Jadi tiga permintaannya, yang paling dekat, dan paling gampang, dan paling mulia di afdal. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, alaika bil huda wa ba'di zikr. Hendaknya kamu senantiasa terus-menerus menjawabkan, merutinkan zikir. Itu kata Rasulullah. Kamu rutinkan zikir. Ali mengatakan, kullu nasi yazkurun. Ya Rasulullah, semua orang sudah tahu itu. Semua orang berzikir, tahu semua itu. Bagus sekali. Tapi saya minta supaya khusus kepada saya. Semua orang tahu itu. Coba lihat mana yang paling. Maka Nabi mengatakan, afdal ma qultu ana wal anbiya wa qabli la ilaha illallah. Ucapan yang aku selalu baca, ucapkan juga semua nabi-nabi sebelum saya itu la ilaha illallah. Itu la ilaha illallah, kata Nabi itu. Tapi itu Allah, bahkan aku mengatakan begini, itu la ilaha illallah sekiranya ditimbang dengan langit dan bumi, maka la ilaha illallah lebih berat. Lebih berat la ilaha illallah timbang langit dan bumi. Kemudian saya mengatakan, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala hatta yujadu ahadun man yaqulu la ilaha illallah. Kiamat belum akan terjadi kalau masih ada orang mengatakan la ilaha illallah atau Allah. Kiamat tidak akan terjadi jika ada orang bertanya kapan kiamatnya. Kita masih lama, masih jauh. Kenapa? Masih banyak orang la ilaha illallah. Masih banyak Allah. Jadi tidak akan terjadi kiamat. Kalau masih ada la ilaha illallah atau masih Allah. Lalu Anil masih mengatakan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Maka saya mengatakan sekarang tutup ke rumah kamu, ikuti aku. Nabi membacakan, mentarkinkan, menuntunkan la ilaha illallah 3 kali. Katanya Nabi, dengan apa? Ikuti saya sebagai saya mengikuti 3 kali, ikuti 3 kali dengan suara keras. Itulah dasar daripada namanya bai'ah. Dalam dalam bai'ah itu tauhid azikir. Diterima zikir. Itu ada syaratnya. Nah, jadi itu yang jalan yang terdekat untuk menuju Allah, banyak berzikir la ilaha illallah. Yang kedua dikatakan tadi kita yang paling gampang. La ilaha illallah paling gampang apa diucapkan? Paling gampang. Kenapa hanya 12 huruf? La ilaha illallah. Coba dihitung sebentar. Itu 12 huruf saja. Dan tidak ada huruf bibir, tidak ada. Coba biar itu mulut itu baca yang bisa. Apa huruf bibir? Ba, pa, mi, ma. Tidak ada la ilaha illallah. Saya gampang, Perancis itu bisa. Apa yang berat dari Cina? Berat kan? Kalau orang baca lah, coba belajar itu. Tidak ada, gampang sekali. La ilaha illallah. Dan paling afdal. Nah, kenapa banyak orang tidak mau berzikir? Kenapa? Pertanyaannya.
karena mahal, abad. Kalau ada namanya logam, kita ada logam itu macam-macam, ada besi, ada perunggu, ada perak, ada emas. Emas itu adalah logam mulia. Mulia itu mahal harganya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak kalau pergi di pasar biasanya cari yang mau dibeli yang lebih murah. Karena kalau mau beli yang mahal, banyak uang, setiap uang itu logam mulia. Dan tidak setiap hari orang beli. Karena mulianya itu, maka banyak orang yang menolak, tidak pernah tambah sedang. Banyak orang tidak mau berpikir. Sudah salah langsung berdiri, tidak ada diri. Tidak ada kelompok-kelompok zikir. Padahal itu ada mengatakan Allah ada menugaskan beberapa malaikat untuk mencari majelis zikir, majelis ta'lim. Ada malaikat yang juga yatufuna, bertawaf berkeliling mencari tempat-tempat halaqah zikir. Kalau ada seorang malaikat yang menemukan, maka panggil semua malaikat, kumpul sini. Jadi tempat sini tersebut ini bukan hanya kita. Seandainya kita ada malaikat yang hadir, mungkin orang yang mau masuk tidak cari masuk. Kenapa? Penuh. Hanya kita tidak lihat. Sehingga sebentar malaikat yang sudah hadir melapor kepada Allah. Allah mengatakan, bagaimana kamu menemukan, katanya kami semuanya berzikir. Kata Allah, saya semua yang hadir saya ampuni dosanya. Malaikat mengatakan, tapi ada ya Tuhan, ya Allah, yang hadir bukan anggota zikir, hanya sedang kebetulan dia singgah. Kenapa orang kumpul singgah juga, tidak ada tujuan yang berzikir. Kata Allah, itu pun saya mengampuni dosa. Jadi itulah zikir, keutamaannya berzikir. Jadi yang mahal, afdal yang mahal. Maka dikatakan fa'alam maka tahu bahwa afdal zikir la ilaha illallah, yang paling mulia la ilaha illallah. Kalau kita tidak la ilaha illallah, kalau sudah la ilaha illallah, bisa Allah. Dan ini Allah mengajak bagi orang yang susah tidur. Kan biasa kalau orang susah tidur, kalau kita itu Mr. B, mungkin melihat kata Mr. B. Karena susah tidur dia letakkan yang ini gambar romba-romba begitu saja. Tidak usah kita itu buat begitu. Allah saja terus sampai tertidur. Ada itu zikir. Jadi ingin mau tenang hati, kan tenang hati itu orang bahagia. Tidak akan merasakan bahagia kalau tenang hati. Untuk tenang hati, maka satu-satunya jalan zikir. Maka kita memperbanyak zikir. Dan zikirnya gampang sekali. Kalau kita mau yang banyak, Allah saja. Maka ada buah. Mereka itu ada buah, itu juga buah. Buah Allah. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan juga berdoa. Doa itu adalah zikir. Dan kalau kita bicara tentang berpanjalan, jadi saya apalagi kita di sini yang kebanyakan sudah pensiunan, termasuk saya pensiunan. Apalagi sudah selesai kita kesibukan kita. Nah, jangan ada urusan usaha-usaha yang kan tidak ada lagi kita mau kemana kita? Kita menuju Allah yang sudah dekat kita semua pensiun. Tak ada, tidak usah pikir-pikir yang lain. Ada anak lagi. Tidak usah pikir kita menuju kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Supaya kita sebentar betul-betul kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafs irji ila rabbiki radiyatan mardiyah wa qul orang yang selalu mendekat kepada Allah akan dipanggil sebelum kita ketemu menghadapi kematian. Ya ayyuhan nafs mutmainnah, wahai nafs masuk kepada hamba
Ada dipanggil sebentar dengan panggilan yang apa yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal. Ya nafsul mutmainnah ila rabbika rabbana kepada Tuhan pada politik ibadi masuk terdalam berhamba dan sama-sama dalam masuk di surga. Mudah-mudahan kita semua ini utamanya kita sudah usia pensiunan kita fokuskan utamanya dalam Ramadan bulan yang sangat mulia dan termasuk dan tidaklah terhadap nama ada tiga kelompok yang tidak akan ditolak doanya. Tiga kelompok. Pertama, imam adil, pemerintah penguasa yang adil. Penguasa adil kalau berdoa diterima Allah. Yang kedua, ad-da'watu mazlum. Doanya orang yang teraniaya. Kalau dia berdoa itu bisa Allah langsung menerima itu. Jangan mencoba menganiaya seorang yang tidak bersalah. Boleh menghukum seorang yang tidak bersalah. Yang ketiga, as-saibah al-tawqir. Doanya orang berpuasa berbuka. Makna sampai berbuka ada dua. Mulai dari kita sahur sampai buka puasa. Kita berdoa di situ, Allah akan menerima. Tidak ada doa. Yang kedua maknanya al-tawqir. Mulai masuknya Ramadan sampai berbuka pada Lebaran. Tidak ada mana. Jadi bisa kita artinya dia malamnya yang saja berdoa semalamnya berdoa siangnya berdoa. Jadi hatta itu orang berdoa sampai berbuka di sore atau orang berdoa sampai Lebaran. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang terima doanya dan banyak berzikir menggunakan zikir. Tadi saya jelaskan sedikit bahwa tadi pertanyaan bagaimana caranya saya berzikir dan mengatakan untuk mata. Artinya begini, supaya doa zikir kita fokus tidak kemana-mana ditutup mata. Karena kalau tidak tutup mata mata dilihat. Apakah warna-warnanya saja ada. Mulai kalau kita sholat ada orang di depan kita pakai virus ada iklan. Jadi yang lain mengatakan kalau kamu sholat dan tidak fokus, kalau tidak tutup mata, diboleh kita kalau zikir kenanya tutup mata. Baik kalau kita zikir sendiri begini. Yang kedua kalau kita sholat boleh tutup mata kalau pikir mengganggu kalau kita tutup mata ini boleh. Memang dianjurkan supaya jangan tutup mata, tapi kalau terganggu silakan. Itulah Nabi mengatakan tutup mata ikuti apa itu. Jadi disunahkan bahkan dan juga kalau berdoa berzikir kita tutup mata. Saya kira ini adalah kesempatan mudah-mudahan manfaatnya lebih dari masalah dalam negeri. Mari kita berdoa bersama. Alhamdulillah syaitan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا صبرا وتقبل وانصرنا على الكافرين. اللهم اصرف عنا السوء والشرك انك لا تشاء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وسبحانك. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.